Perjalanan hidup Presiden ke-7 Joko Widodo selalu jadi sorotan, termasuk bagaimana kehidupan kampusnya sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ada narasi-narasi menyandingkan Jokowi dengan sosok aktivis Angkatan 66, Suhoki. Bukan militansi Jokowi sebagai aktivis atau intelektual. Jokowi dikenal sebagai mahasiswa pencinta alam atau mapala. Ia konon suka naik gunung. Hal itu membuat Jokowi disama-samai dengan sosok J. Jokowi di bangku sekolah. Jokowi dikenal sebagai pribadi yang ambisius. Ia sempat bermimpi sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal. Jokowi akhirnya masuk ke SMA 6 Surakarta. Di SMA 6, Jokowi kerap jadi juara umum. Prestasi itu yang membuka jalan bagi remaja kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 itu mengenyam pendidikan di jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan UGM. Sujiatmi, ibu dari Jokowi, menyuruh Jokowi ikut bimbingan belajar agar bisa menembus pintu masuk perguruan tinggi negeri. Teman-temannya adalah para lulusan SMA 1, sekolah favorit yang pernah membuatnya kecewa. Hasilnya tidak sia-sia, tulis Christine Samah dan kawan-kawan dalam buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi tahun 2014. Jokowi sengaja mengambil jurusan teknologi kayu saat berkuliah. Jurusan itu diambil karena kedekatannya dengan dunia kayu sejak kecil. Ya, Jokowi lahir dan besar di lingkungan para pengusaha kayu. Kakek, paman, hingga orang tuanya adalah pengusaha kayu. Kakek saya usaha kayu, pakde saya juga berjualan kayu. Selain itu, lingkungan dekat saya juga hidup dengan berjualan kayu, kata Jokowi dikutip Mukti Ali Kusyari dalam buku Jalinan Keislaman, Keutamaan dan Kebangsaan, Ulama Bertutur tentang Jokowi 2018. Kehidupan kampus Jokowi sebagai mahasiswa. Perjalanan Jokowi sebagai mahasiswa tak semulus yang dibayangkan. Orang tua Jokowi sempat kekurangan dana untuk menyekolahkannya sampai sarjana. Saat itu ayah Jokowi adalah pedagang kayu kecil-kecilan. Penghasilan sang ayah hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tambah berat lagi, ketiga adik Jokowi, Iit Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati juga masih dalam usia sekolah yang membutuhkan biaya yang besar. Terkait keputusan memilih kampus, Jokowi sudah bulat pada UGM. Suatu hari orang tuanya melakukan rapat keluarga. Masalah kekurangan dana akhirnya terpecahkan. Tanggungan biaya kuliah tak cuma dibebankan kepada ayahnya, tetapi juga pada paman dan nenek keluarga ibunya. Jokowi saat itu juga mondar-mandir jadi penagih utang pada para pelanggan ayahnya yang bermasalah. Uang-uang itu juga jadi sumber dana kuliah Jokowi. Jokowi memang fenomenal. Walaupun tidak pernah mempelajari ilmu sosial, apalagi psikologi, Jokowi menerapkan kaidah-kaidah intervensi sosial dengan sangat tepat, hanya berdasarkan akal sehatnya dan komitmennya pada tugas. Saya tidak mau menyebut hati nurani, karena istilah itu sudah jadi pasaran, malah murahan, ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, dikutip Owen Putra dalam buku Sinyentrik yang Disukai, Jokowi 2012. Jokowi, mahasiswa pencinta alam. Satu hal menarik dari dunia perkuliahan Jokowi adalah dirinya aktif sebagai aktivis Mapala. Jokowi kala itu menjadi anggota Mapala Silvagama UGM. Jokowi tahu betul pentingnya pendidikan di luar kelas. Menjadi Mapala selalu disebut Jokowi sebagai ruang mengasah kepekaan terhadap lingkungan. Tapi aktif utamanya di pecinta alam. Saya memang senang dan juga bisa belajar di mana saja. Belajar kan tidak hanya di kampus, tapi di alam pun kita bisa belajar, kata Jokowi dikutip suara.com. Sahabat Jokowi semasa di Silvagama, Herdanto Hartomo Suharyo, mengamini hal itu. Jiwa Jokowi ditempa untuk mengakrabi alam. Hendarto bahkan mengenang Jokowi sebagai mahasiswa berjiwa rimbawan. Sebuah ungkapan bagi mereka yang secara naluri tertuntun untuk merawat lingkungan hidup. Setiap naik gunung, Jokowi bukanlah orang yang datang ke puncak gunung lalu merusaknya. Jokowi konon kerap mengajak teman-temannya untuk melindungi lingkungan pegunungan. Jokowi juga disebut-sebut jadi panutan teman-temannya ketika melakukan pendakian. Jokowi dengan tubuh kecilnya mampu bergerak lincah dalam mendaki, terutama mencapai puncak Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Hal paling berkesan waktu dia memanjat ke Kerinci, karena dari beberapa yang ikut, dia nomor satu yang paling puncak di atas. Tutur Herdanto Hartomo Suharyo dikutip Darmawan Prasojo dalam buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia 2021. Disama-samai dengan Suhoki.
Jejak Jokowi dalam Mapala Silvagama membuatnya dikaitkan dengan kegiatan aktivisme. Image itu melekat pada Jokowi karena secara umum aktivisme di kalangan Mapala dikenal luas sebagai organisasi yang kritis kepada Orde Baru. Rekan-rekan Jokowi yang tergabung dalam tim relawan pemilu 2014 pernah menyamai Jokowi dengan sosok aktivis Mapala UI, Su Hoki atau Herman Lantang. Jokowi adalah seorang pencinta alam, pendaki gunung seperti Su Hoki dan Herman Lantang. Jangan-jangan Jokowi lebih merindukan gunung dalam keadaan seperti itu ketimbang berada di keramaian. Cerita tim relawan Jokowi, Indra J. Piliang dalam buku Selamat Datang Presiden Jokowi tahun 2014. Kendati demikian, pengamat lingkungan Yani Sagaroa menyebut Jokowi dan sosok Ki sebagai sosok yang berbeda. Keduanya sulit disetarakan atau diseimbangkan. Su Hoki adalah anak muda yang mempunyai rasa empati tinggi. Ia begitu sensitif pada penderitaan rakyat. Ki juga memiliki empati besar pada keberadaan spesies atau makhluk hidup lain yang juga sama-sama terancam oleh sistem kekuasaan maupun sistem kapitalisme global. Su Hoki ini memiliki idealisme yang tinggi, maka dia sangat kritis dalam memandang suatu persoalan. Kritis yang ditunjukkan oleh Su Hoki ini tidak hanya kritis pada persoalan tata kelola negara, kebijakan-kebijakan rezim pemerintah yang berkuasa, tapi dia juga kritis pada dirinya sendiri. Maksudnya, kalau melihat sebuah penindasan di depan mata, kalau tidak berbuat, dia bisa marah kepada dirinya sendiri, kepada jiwa, kepada nuraninya, dan kepada teman-temannya. Pungkas Yani Sagaroa dalam VOI. Sementara itu, Jokowi di mata Yani dibagi menjadi dua, Jokowi muda dan Jokowi tua. Jokowi muda digambarkan oleh Yani sebagai pribadi laten dengan prinsip-prinsip yang cukup kuat. Namun bagaimanapun Jokowi muda memiliki nilai dan karakter kejiwaan yang berbeda dengan Su Hoki. Jokowi tak menunjukkan perlawanan yang vulgar terhadap pemerintahan, sebagaimana ditunjukkan oleh adik Arif Budiman Su Hokjin. Dalam gambaran Yani, Jokowi seraya ningrat Jawa, jauh lebih teduh, lebih kalem, dan tidak frontal. Karakter yang tak frontal itu terus dibawa Jokowi hingga ia menjadi presiden. Barangkali jiwa Mapala masih ada di relung hati Jokowi, tetapi bagaimana dengan pergerakan konkretnya sebagai kepala negara? Jokowi tua menelurkan banyak regulasi yang perspektifnya pada ekonomi. Beberapa regulasi Jokowi bahkan sifatnya mengeruk dan eksploitatif pada alam dan keseimbangan lingkungan hidup. Sederet regulasi itu menjadikan sosok Jokowi tua makin jauh dengan figur aktivis yang tersohor dengan buku catatan seorang demonstran rilisan 1983. Dalam artian secara umum ini terbelenggu. Yani pun menambahkan, saya akui Jokowi ini orang yang bersih, orang yang berani. Namun keberanian Jokowi tidak melampaui tingkat belenggu yang ada di lingkaran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan ini dipenuhi oleh pemilik-pemilik saham kekuasaan, yang mana siapa saja pemilik kekuasaan ini, publik sendiri yang bisa menilai. Tambah Yani Sagaroa. Gambaran oleh Yani Sagaroa serupa dengan yang diungkapkan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang hidup sejaman dengan Su Hoki, Firman Lubis. Firman menganalogikan perjuangan Ki semasa mahasiswa seperti penggalan narkoboy jago tembak yang kebetulan singgah di desa, yang mana desa itu merupakan daerah kekuasaan bandit. Si koboi merasa muak melihat penduduk desa yang tertindas, kemudian terpanggil untuk menyelamatkan penduduk desa. Semua itu hanya sebentuk insting saja. Setelah berhasil mengalahkan bandit, penduduk desa meminta sang koboi jagoan menjadi sheriff di desa. Sayangnya, si koboi menolak. Si koboi memahami betul apa yang dilakukannya bukan semata mengejar hadiah atau imbalan, melainkan panggilan nurani. Itulah gambaran Su Hoki yang merdeka. Sekali kesatria tetap kesatria, bukan justru menghamba pada oligarki. Su Hoki berpendapat aksi mahasiswa adalah gerakan kelompok yang seharusnya seperti tindakan si koboi. Gerakannya murni karena moral dan panggilan hati nurani, bukan karena alasan lain atau mengharapkan pamrih. Misalnya untuk mencari jabatan dan kekuasaan. Setelah selesai misinya, seharusnya kembali lagi ke kampus, meneruskan kuliah dan berkarir masing-masing. Tutup Firman Lubis dalam bukunya Jakarta 1950-1970 tahun 2018. Itu dia alasan kenapa Jokowi disamakan dengan sosok Su Hoki. Menurut Sobat CS gimana nih? Sama atau beda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman Anda biar lebih banyak yang tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube, follow akun Instagram dan Facebook kami, karena ada banyak sekali informasi tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!